Kriminalitas geng motor kembali marak terjadi di sejumlah daerah di wilayah Jawa Barat. Kejadian yang terjadi di Sukabumi paling menyita perhatian dan meresahkan warga. Menurut kriminolog Universitas Padjadjaran, maraknya geng motor terjadi karena penanganan yang tidak tuntas. Aksi brutal geng motor mulai merajalela di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Dalam semalam, kelompok yang diduga geng motor itu menyerang setidaknya lebih dari 3 titik di lokasi yang berdekatan. Aksi tersebut terjadi pada Sabtu 20 November 2021 lalu. Informasi yang kami dapatkan setidaknya ada 2 orang menjadi korban dari aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang bermotor itu. Saat ini saya berada di Desa Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Di tempat ini menjadi salah satu titik yang kemudian sempat terjadi penyerangan dari segerombolan orang yang menggunakan motor, yang saat ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Aksi tersebut sempat terekam oleh kamera CCTV yang berada di ujung toko sana, namun memang tangkapan gambarnya tidak bisa didapatkan secara maksimal. Saya akan mencari tahu bagaimana sebetulnya kronologis dari kejadian tersebut yang terjadi pada tanggal 20 November 2021 lalu kepada salah satu korban dan juga pemilik dari warung kopi yang berada di kawasan ini. Ajid, penjual bubur kacang ijo ini masih ingat betul kejadian yang menimpa dirinya pada Sabtu malam. Menjelang pukul 12 malam, tiba-tiba sekelompok orang bermotor menghampiri tempatnya berjualan dengan mengacungkan 2 senjata tajam. Menurut pengakuannya, ada sekitar 5 orang yang datang dengan menggunakan 2 sepeda motor. Saat itu ada sekitar 11 orang di lokasi itu yang sedang nongkrong dan makan. Tanpa basa-basi, sekelompok orang bermotor itu menyerang dan menghancurkan sejumlah barang yang tepat ada di depannya. Meja, tempat gorengan Ajid untuk berjualan, serta botol sambal miliknya rusak diamuk orang tak dikenal itu. Menurut Ajid, kejadian itu berlangsung cepat dan membuat pemuda yang sedang nongkrong panik. Ajid menuturkan, ia sempat mendengar bahwa pelaku yang membawa samurai dan celurit itu sedang mencari seseorang. Yang saya katakan cuman dia yang ini bukan yang punya masalah, yang ini bukan, kata yang joki motornya bukan ya, tapi itu udah turun langsung nebas ke motor, ke barang-barang. Jadi ibaratnya saya juga nggak tahu masalahnya apa, dari dengar-dengar yang dari depan ya, sama di depan juga pada rusak, nggak tahu masalahnya apa, pada terus langsung kabur. Kejadian yang menyerang warung milik Ajid itu sempat terekam kamera pengawas CCTV sebuah toko di sampingnya. Akan tetapi wajah dari para pelaku yang membawa motor itu tidak nampak terlalu jelas. Sejumlah saksi mata di lokasi itu pun tak melihat atribut atau identitas dari para pelaku. Jika merujuk apa yang kemudian disampaikan oleh sejumlah warga di lokasi ini, termasuk juga saksi mata yang menjadi korban dari kejadian yang terjadi pada tanggal 20 November 2021 lalu, dapat dikatakan aksi tersebut tergolong nekat karena memang selain jalur ini cukup ramai, penerangan dan juga CCTV juga memadai di tempat ini. Jadi cukup dipertanyakan mengapa pada akhirnya mereka cukup nekat untuk melakukan aksi penyerangan di lokasi ini. Sekelompok orang bermotor juga menyerang sebuah konter pulsa dan warung kelontong di kawasan Kampung Dalam Kaum, Desa Cisaat, Sukabumi pada 20 November 2021 lalu. Kejadian itu berlangsung sekira pukul 23.45 malam, di mana saat itu ada sejumlah anak yang sedang nongkrong berjumlah 4 orang dan 2 orang penjual pulsa. Menurut penuturan saksi mata, ada 2 motor dan 6 pelaku yang menyerang dengan menunjukkan pedang panjang dan sebuah celurit. Ketika datang, mereka sempat bilang, apa atau apa tiba-tiba? Langsung dianya tiba-tiba ngeluarin ini aja Samurai. Apa mereka? Pakai baju atau ada identitas atau apa? Dianya kayaknya pakai, yang satu pakai ini ya, dua-duanya, cuman yang di motor kayaknya nggak pakai masker. Ada identitas kelompok? Ada, cuman dianya pakai jaket kayaknya. Pakai jaket. Bawa senjata tajam apa aja teh? Samurai sama celurit. Menurut Aden, aksi penyerangan itu juga berlangsung cepat. Penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang bermotor itu menyebabkan kerugian material. Tidak ada korban jiwa, tidak ada yang terluka sama sekali karena langsung dilakukan penyerangan juga, menahan diri, yang rusak hanya bagian motor ini saja. Aksi penyerangan di lokasi ini juga sempat terekam kamera pengawas CCTV di sebuah toko kelontong di samping konter penjualan pulsa ini. Bahkan pemilik toko kelontong sempat melakukan perlawanan menggunakan tabung gas dan galon air minum pada sekelompok orang bermotor ini. Saya bawa ke luar, langsung saya lempar. Kena nggak ke mereka? Kenanya kena kaki. Kena kaki. Pada saat dia duduk, saya kena lempar, langsung kena kaki. Dia nyerang? Dia turun kembali. Langsung saya ambil tabung galon. Saya ambil galon, mereka langsung lari. Langsung lari.
Tidak berhenti sampai di situ, aksi penyerangan juga terjadi tidak jauh dari lokasi kedua. Penyerangan dilakukan di salah satu warung kopi di kawasan Cisaat, Sukabumi. Sejumlah botol sambal dan juga meja makan pelanggan rusak diamuk sekelompok orang ini. Dari rangkaian peristiwa penyerangan itu diduga dilakukan oleh kelompok yang sama. Meskipun tidak menelan korban jiwa, tapi setidaknya ada 2 orang yang mengalami luka. Saya mencoba mencari tahu keberadaan 2 orang tersebut untuk menggali lebih dalam mengenai kejadian yang dialaminya. Salah satu korban luka bernama Onyot. Tidak sulit bagi saya untuk menemukannya. Ia ternyata masih warga sekitar di kawasan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Pria berusia 30 tahun ini mengalami luka sabetan di bagian perut kirinya. Menurutnya lukanya memang tidak parah dan ia masih bisa beraktivitas. Ia menduga penyerangan pada dirinya salah alamat. Ya kaget respon aja kan, respon kan, lagi itu pada ini ada apa nih, gitu kan, nggak tahu. Wah pokoknya dia bilang, wah teman gua kena bacok, harus bacok lagi ya. Kita kan nggak tahu apa-apa kan pada saat itu, langsung aja. Tapi ada salah satu temannya yang bilang juga, wah ini mah bukan sasaran kita, ini bukan, katanya. Dari situlah mereka langsung ngacak-ngacak warung, langsung pergi lagi gitu. Korban lainnya bernama Asep. Asep yang sedang dalam perjalanan pulang di kawasan Liung Tutut, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat terkejut saat sekelompok orang menghampirinya dan melukai punggungnya dengan senjata. Lukanya memang tidak parah, namun kejadian itu membuat ia juga terkejut. Nggak tahu. Lukanya besar tidak? Kecil ada apa? Kecil. Iya. Sempat bengkak atau gimana? Bengkak. Tapi udah nggak apa-apa sekarang. Udah nggak apa-apa ya. Sempat bingung kenapa diserang atau gimana? Iya. Bingung. Iya. Karena nggak punya musuh atau apa? Nggak punya. Jadi tiba-tiba diserang begitu saja. Iya. Udah banyak yang... Saya berkesempatan bertemu dengan mantan anggota geng motor yang kini berusia 20 tahun. Menurut penuturannya, ia sempat bergabung dengan geng motor itu pada 2018 dan keluar pada 2019. Pertama sih ya emang rata-rata gitu kayak kenakalan remaja gitu, ikutlah pengen apa istilahnya, pengen cari jati diri lah, cari jati diri. Terus ya intinya pengen terkenal lah nama itu. Kan waktu itu apa sih disebutnya teh, nama naik teh pasti dihargain gitu sama orang teh gitu. Sebenarnya sih ada yang baik, ada yang kayak nakal gitulah, pengen wah di jalan kayak gini kayak gitu. Terus kayak jadi ya pas keluar malam itu karena mungkin ya kenakalan remaja kayak minum-minuman lah, obat-obatan kayak gitu. Keluarlah jalan-jalan sampai. Selain di Sukabumi, aksi geng motor ini juga marak di berbagai daerah di Jawa Barat menjelang akhir 2021. Salah satunya terjadi di Cirebon. 2 kelompok geng motor terlibat bentrok dengan menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan 2 korban luka pada awal Oktober lalu. Polisi pun membekuk mereka yang terlibat bentrokan serta mengamankan sejumlah barang bukti senjata tajam. Di Bogor, sempat viral sebuah video amatir yang diduga anggota geng motor menyerang pengguna motor pada pertengahan Oktober 2021 lalu. Video berdurasi 29 detik itu beredar di kalangan warga Ciherang, Kecamatan Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Video yang viral itu dibenarkan oleh aparat setempat. Sementara di Subang, sekelompok remaja mendatangi remaja lainnya yang sedang nongkrong di Jalan Pamanukan pada 16 November 2021. Dalam kamera pengawas CCTV terlihat beberapa remaja membawa senjata tajam dan terlibat keributan. 2 orang pelaku pembacokan sudah ditangkap polisi. Sedang di Sukabumi, kami mencoba mencari tahu apa yang sedang dilakukan kepolisian untuk meredakan aksi brutal ini. Ya, untuk menjawab keresahan warga masyarakat di kawasan Sukabumi, terutama di titik-titik yang menjadi penyerangan oleh segerombolan orang tersebut, kami coba konfirmasi kepada pihak kepolisian Polres Kota Sukabumi. Ketika kami sampai ke lokasi, kami tanyakan apa yang kemudian tengah dilakukan dan juga antisipasi. Namun pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan apapun karena memang proses itu masih dalam proses penyelidikan, mencari tahu informasi sejelas-jelasnya sebelum nantinya akan disampaikan kepada masyarakat dan juga kepada media massa. Kriminolog Universitas Padjadjaran Yasmil Anwar melihat maraknya kembali penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap masyarakat disebut sebagai urban crime atau kejahatan di perkotaan. Munculnya kembali peristiwa ini juga terjadi karena tidak tuntasnya penanganan yang dilakukan di sejumlah daerah. Bahkan saat ini maraknya geng motor disebut sebagai patologi sosial. Narsis ya, melihat dia juga menunjukkan bahwa dia udah eksis, dia ada keberadaannya, minta diakui, dan di kalangan
para anak muda itu sendiri siapa yang paling berani itu yang paling dihargai. Nanti kalau sudah sampai titik tertentu kan dicarikan lagi keberanian apa? Oh, keberanian sambil ngebut itu menjamret misalnya kalung orang atau HP orang gitu, ya. Itu nanti hanya jadi bahan cerita. Mereka tidak butuh makan dari situ. Mereka butuh kegagahan. Nah, hal-hal semacam itu kan patologi, itu penyakit ya. Kalau saya bilang di dalam ilmu kriminologi itu kan juvenile delinquency ya, kejahatan, kenakalan remaja ya, tapi yang sudah membahayakan. Menurut Yasmil, penanganan untuk memberantas munculnya geng motor bisa dimulai ranah terkecil yakni keluarga. Setelah itu pihak sekolah dan juga pemerintah daerah termasuk polisi. Yasmil mengingatkan polisi tidak hanya berperan dalam penindakan saja, tapi juga pembinaan yang terus dimaksimalkan. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, CNN Indonesia, Jawa Barat.